Kamu tidak bisa jadi anggota dewan. Politik. Jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden lewat partai politik. Setiap pemimpin pasti membawa visi politik. Anda harus belajar lagi. Anda harus belajar minum obat lagi. Saudara harus bertanggung jawab forum ini. Terima kasih. Kalau bingung nggak mau cium mana obat? Coba, jawab. Tolong diulangi, Pak. Diulangi, Pak. Diulangi. Saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Ini kita bacakan ya respon dari penonton pesantren Ojolali setelah Desmond kita muat ya. Anggota DPR Desmond ngamuk, tuding Tito dan Idam Aziz Biangkero perusak sistem kepolisian. Berani benar ini Desmond, siapa sih dia? Dan dalam satu hari yang nonton banyak juga ini, 114.000. Berarti ada semacam apa ya? Semacam penonton mendapatkan ini, semacam ada kanalisasi, mendapatkan tempat curhat ya lewat video ini. Kita lihat responnya apa. Ada 361 yang komen ya. Kan awalnya Desmond ini menuding ya, siapa ini, yang terjadi itu bukan perang antar bintang di Mabes Polri sebagaimana yang dimaksud oleh siapa, Mahfud, tapi yang terjadi adalah rusaknya sistem di kepolisian, dan yang rusak itu dua orang, yaitu Kapolri Tito Karnavian yang membentuk Satgasus ya, dan juga Idam Aziz. Itu yang rusak sistem kepolisian, kata Desmond ya. Jadi misalnya gini, kalau kita lihat ya, ini apa misalnya ini, lihat. Jadi pada 6 Maret 2000 kan Tito Karnavian itu jadi Kapolri pada tahun 2016. Itu kan dia kemudian diganti oleh siapa itu, Idam Aziz ya. Tapi pada tahun 2019, Tito menyerahkan posisi Kepala Satgasus Merah Putih yang dia bentuk, yang jadi masalah ini Satgasus, itu diserahkan Kepala Satgasus Merah Putih yang dibentuk Tito itu kepada Kabareskrim Polri, yaitu Komjen Idam Aziz ya. Sementara sekretaris Satgasus adalah Ferdi Sambo ya, sekretaris Satgasus. Sementara waktu Kapolri itu dijabat oleh Idam Aziz menggantikan Tito ya, Sambo yang kemudian membunuh itu, diduga membunuh Brigadir Joshua, yang awal muasal rusaknya sistem kepolisian itu teruak ke publik. Sambo mengalami kenaikan pangkat sebagai perwira di saat Kapolri Idam Aziz ya. Dia menjadi perwira tinggi Sambo itu. Terus Sambo dipercaya mengisi jabatan Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri dengan Brigadir Jenderal. Ini karir dari Sambo itu melesat karena di bawah asuhan kakak asuhnya yaitu Tito Karnavian dan Idam Aziz. Terus pada tahun yang sama, berarti tahun 2019 ya, kemudian Idam Aziz melantik Sambo. Yang tadinya Sambo jadi sekretaris, sekarang dia jadi kepala Satgasus Merah Putih pada tahun 2020, di saat Idam itu menjadi Kapolri kan. Jadi di usianya yang baru 47 ya, setahun setelah dilantik menjadi kepala Satgasus,
Idham Aziz sebagai Kapolri itu mempromosikan lagi Sambo. Dia diangkat Sambo itu oleh Idham Aziz sebagai Kapolri sebagai Inspektur Jenderal dengan jabatan Kadif Propam Polri. Pada saat jabatan sebagai Kadif Propam Polri itulah terjadi bencana yang membuat sistem kepolisian itu luruh ya, dan terkuak borok-boroknya itu. Dan di sini Desmond itu masuk dan menuding dua orang itulah ya, biang keladi, katakan begitu, sumber masalah dari rusaknya sistem kepolisian. Menurut anggota DPR, wakil ya, ketua Komisi 3. Dan kemudian kepala Sambo itu diperpanjang sebagai kepala Satgasus ya. Diperpanjang sampai akhir 2022. Saat dia jadi kepala divisi Propam itulah ya, pada tanggal 7 Desember 2020 saat kepala divisi Propamnya adalah Sambo, terjadi pembantaian 6 Laskar Front Pembela Islam ya. Nah, jadi menurut kesimpulan Desmond, itulah dua orang inilah, yaitu siapa ini, Tito dan Idham Aziz yang menjadi sumber masalah. Oleh karena itu kedua orang bekas mantan Kapolri itu tidak diundang oleh mantan Kapolri yang lain saat mereka menghadap kepada Kapolri Sigit Listio Prabowo saat mereka menyatakan keprihatinan kondisi Polri sekarang. Dua orang itu dianggap memiliki masalah, tidak diajak rembukan atau tidak diajak oleh siapa? Oleh para mantan Kapolri. Jadi memang dua orang ini, yaitu Idham Aziz dan Tito Karnavian, itu di mata Desmond itu memang punya masalah. Dan sekarang netizen atau komentator itu mengatakan setelah melihat video ini, Desmond ngamuk, Tito melawan, itu dia mengatakan, mantap, ini baru anggota DPR, maksudnya si Desmond ya. Maju terus, bersihkan departemen kepolisian. Kok departemen ya? Itu kata Yuswito Ahmad. Kemudian ada Yani Permatasari. Dari dulu aku bangga sekali dengan wakil kita yang satu ini, maksudnya Desmond ya. Teruslah menyuarakan kebenaran, Allah bersama orang-orang yang membela kebenaran. Bravo Desmond. Siapa Desmond ini ya? Desmond itu dulu pernah diculik ya oleh tim Mawar. Dan dia yakin yang nyulik itu atas perintah Soeharto sebenarnya, bukan atas perintah Prabowo. Makanya sekarang saat dia setelah diculik tidak dibunuh dan dilepaskan oleh para penculik tim Mawar itu, maka dia sekarang mencari perlindungan atau meniti karirnya sebagai politisi di Gerindra yang diketuai oleh Prabowo. Siapa Desmond ini sebenarnya? Kita lihat Desmond, namanya Desmond Junaidi Mahesa. Dia lahirnya 12 Desember 65, ya kan? Adalah seorang aktivis yang kemudian menjadi politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Dia kini menjabat Wakil Ketua Komisi 3 DPR dan menjadi wakil dari daerah pemilihan Dapil Banten II dengan mengantongi 61.275 suara ya, pada pemilu legislatif 2014. Tapi kita lihat ya, riwayat sih siapa sebenarnya. Dia kelahiran Banjarmasin. Nah ini, waktu mahasiswa, dia aktif Desmond di Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi SMPT Unlam. Unlam itu mana ya? Universitas Lampung, Fakultas Hukum. Ya. Dan dia juga giat di Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Dia juga giat di kelompok studi Islam KSI, Angkatan Muda Baitul Hikmah dan Lingkungan KSHL. Ya. Jadi rupanya dia waktu itu
masih di Lampung, kemudian dia hijrah ke Jawa dan giat bekerja di Lembaga Bantuan Hukum LBH Nusantara Bandung tahun 96 dan di Jakarta di LBH Jakarta tahun 98, dan tahun 98 itulah ya dia itu menjadi korban penculikannya. Saat dia ada di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada 4 Februari dia diculik 1998. Tapi Desmond yakin katanya yang jadi dalang penculikan adalah mantan Presiden Soeharto untuk mengamankan sidang istimewa MPR dan ingin melanggengkan kekuasaannya. Terus kata Desmond, dia bilang gini, saya kutip ya, kenapa aku menyebut bahwa biang penculikan adalah Soeharto? Dulu orang menuduh LB Murdani dalam persoalan penembakan misterius. Ternyata dalam bukunya Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, Soeharto mengakui bahwa dialah yang memberikan komando untuk menindak tegas. Ya, inilah yang meyakinkan aku. Yang meyakinkan aku bahwa yang menculik dia dari tim Mawar itu bukan atas perintah Prabowo, tetapi atas perintah Presiden Soeharto, mertua dari Prabowo. Dia tidak percaya dalang dibalik penculikan adalah Prabowo sebagai Danjen Kopassus waktu itu. Dia menilai tidak mungkin seorang Prabowo mampu menculik begitu saja, sementara dia menuding Mabes Polri juga terlibat dalam kasus ini. Jadi sejak awal, sejak 98 dia itu sudah bersentuhan dengan polisi dan dia sangat keras ya, sangat kritis terhadap kepolisian Republik Indonesia ya. Sekarang kita lihat respon pembaca terhadap Desmond itu siapa? Ayo Pak Desmond, anggota DPR, maju terus. Usut tuntas siapa yang bertanggung jawab, biar yang akan datang tidak ada kecurangan-kecurangan, kata Elvi Sandra Soeharto. Kata Agus Usman, Desmond adalah, saya sebut, tokoh politik saat ini sangat berani dan lugas, dan memang sesungguhnya semacam ini yang kami harapkan sebagai masyarakat yang selama ini terbungkam dengan gaya pemimpinan Tito, Karnavian, dan Idam Aziz, agar Desmond terus suarakan kebaikan. Ya kan? Terus suarakan kebaikan. Sehat terus Bang Desmond. Terus Fadil Damar, itu kata Agus Usman. Sekarang dari Fadil Damar, Hamunangan, rekam jejak kejahatan Tito dan Idam harus terus-menerus disuarakan ke rakyat. Kita prihatin, keduanya sama sekali tidak tersentuh hukum. Ya, kejahatan itu tidak ada yang sempurna ya. Semua orang-orang yang berlaku zalim, siapa saja dia, orang-orang yang berlaku jahat, orang yang suka menembak, melenyapkan nyawa, melakukan perintah untuk pembunuhan dan lain-lain, itu pada saatnya Allah akan balas kejahatan mereka. Bukan hanya sampai di akhirat, tapi di dunia pun mereka akan mendapatkan pembalasannya dengan keadilan ilahi yang pasti. Ya. Terus itu yang reply ada 18 ya. Kata Syahrial Gopek, ibarat penyakit, negara ini sudah kronis. Kita perlu orang-orang seperti Pak Desmond, berani dan tegas memperbaikinya. Terus kata siapa lagi? Nani Sumarni, bravo, lanjutkan Pak Desmond, anggota DPR harus menyuarakan kebenaran dan kebobrokan sistem di negeri ini. Ubaidillah, negara hancur kalau penegak hukum rusak moral dan rusak akhlak. Kata Aki-Aki, semoga pejuang kebenaran istiqomah dalam ibadah. Jadi rupanya Desmond itu terlatih dalam asuhan rahim Islam ya, sejak mahasiswa. Jadi rupanya dia kuat ya nilai-nilai Islamnya.
Kemudian dari Abdul Ghani, semoga seluruh aparat-aparat yang jahat itu diperiksa dan dihadapkan di mahkamah yang seadil-adilnya. Kalau Allah sudah berkehendak untuk membuka aib seseorang, kelompok, sungguh tidak ada yang sulit bagi Allah, kata Mulyana Ian. Nah ini ada Andi Ahmad. Seharusnya dengan kehancuran institusi kepolisian RI sebagaimana tersebar luas di media, menjadi tanggung jawab utama pemerintah untuk segera melakukan pembenahan total. Pemerintah harus berani dan tegas menyusun rencana reformasi dengan para teknokrat, pakar-pakar yang berkualitas tinggi di dalam maupun di luar institusi Polri. Mengembalikan Polri pada prinsip kejujuran, integritas, disiplin, profesional, dan bertanggung jawab pada prinsip kepolisian itu sendiri yang sudah menjadi pedoman dasar berdirinya kepolisian Republik Indonesia. Wah, serius ini. Dari Ujang Martis, maju terus Pak Desmond, tunjukkan kebenaran kepada masyarakat. Jadi rupanya Desmond ini lagi naik daun ya, meskipun kemarin di Purwokerto dia digeruduk sama orang-orang PDIP ya, karena dia menyikapi secara mungkin belum siap ya soal keinginan Megawati supaya negara meminta maaf terhadap Bung Karno ya. Itu dijawab asal sehingga pokoknya tidak berkenan ya di sebagian pengurus PDIP sehingga dia dipaksa untuk minta maaf ya. Dan video minta maaf sudah ditaruh di depan dari tayangan ini ya. Kemudian ini komentar-komentarnya menarik nih. Ujang Martis, sudah. Dodo Sudoni, semuanya akan terkuak oleh Tuhan melalui peristiwa baru. Dari saya ganteng. Lanjutkan perjuanganmu, Bung Desmond Mahesa, untuk membongkar kebobrokan institusi, merombak lembaga yang rusak tersebut. Memang dua oknum tersebut jadi musuh rakyat dan sekaligus musuh umat yang teraniaya dan terzolimi. Dua oknum itu maksudnya Tito Karnavian dan Idam Aziz ya, dua-duanya adalah mantan Kapolri, kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tito sebagai Kapolri digantikan oleh Idam Aziz dan dua-duanya mengurusi Satgasus ya. Misalnya tahun 2009 ya, Tito itu melantik Idam Aziz sebagai kepala Satgasus, sementara Ferdi Sambo menjadi sekretarisnya. Kemudian ketika Idam Aziz menjadi Kapolri, dia melantik Sambo ya pada 2009 menjadi kepala Satgasus Idam Aziz ya. Kemudian melantik juga Idam Aziz sebagai Kapolri, melantik Sambo menjadi kepala divisi Propam, dan juga melantik Sambo Idam Aziz menjadi Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Nah ini jadi memang peran dari dua orang ini ya, dalam kaitan dengan Satgasus ya. Itu memang Kapolri Tito Karnavian itu bahu-membahu dengan Idam Aziz untuk menaikkan Sambo, dan memang Sambo diproyeksikan menjadi Kapolri di masa depan, tapi rencana manusia itu dihancurkan oleh rencana Allah yang di luar dugaannya, dan akhirnya terkuaklah kerusakan sistem itu yang menurut Desmond itu diakibatkan dirusak oleh dua orang yang bernama Tito Karnavian dan Idam Aziz. Dan waktu ditanyakan soal respon Desmond, ternyata Mendagri menolak menjawab ya. Waktu ditanya tanggapannya bagaimana Pak kritik Desmond yang dilayangkan kepada
Bapak dan Idham, Tito langsung melangkah pergi sambil dijaga ketat tim internalnya. Aduh, Masya Allah. Waktu ditemui di kantor ini, Kemendagri, kan dia sekarang Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, usai meresmikan daerah otonomi baru Papua, Tito memilih diam ketika ditanya tanggapannya tentang kritik dari Desmond Junaidi Mahesa. Desmond belak-belakan menyebut dua mantan Kapolri yang membuat institusi polisi rusak. Dan waktu direspon, ditanyakan ke wartawan, Tito Karnavian tidak mau menjawab. Dia bungkam sebagaimana dulu ditanya tentang kasus buku merah yang 15 halamannya hilang dan ada nama-nama 9 nama aliran dana dari pengusaha ke Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya. Buku merah itu akhirnya hilang setelah disita oleh kepolisian berdasarkan penetapan pengadilan. Maka kasus buku merah Tito Karnavian juga menguap. Ya. Waktu ditanya soal buku merah, dia juga nggak mau menjawab, kecuali sudah dijawab oleh Kadif Humas tadi. Dia dengan muka dan air muka yang tidak suka dengan pertanyaan wartawan tentang buku merah. Dan sekarang dia kembali diam, Tito Karnavian, ketika diminta tanggapannya atas kritik Desmond Junaidi Mahesa yang mengatakan sistem kepolisian Republik Indonesia dirusak oleh Tito Karnavian dan kawannya Idham Aziz. Saya di Pramuka, tukang donat dari para YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu.